Sampean paham asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Falaq An-Nas? Kurang begitu paham. Ya, jadi saya terangkan dulu. Turunnya surat Al-Falaq An-Nas, Falaq An-Nas itu ketika baginda Rasulullah itu terkena sihir. Yang menyihir orang Yahudi. Ketika itu, ini riwayat ya, yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa sakit yang diderita baginda Rasulullah itu ini karena sihir, itu kata malaikat. Sehingga ada sebuah ikatan atau khut atau buhul itu yang disimpan di dalam sumur. Yang disimpan di dalam sumur. Sehingga diambillah di dalam sumur itu. Menurut riwayat ada yang berkata kalau airnya itu merah gitu. Sehingga diambil ditaruh di atas batu itu ada ikatan yang mengikat rambut dari sisir yang mengikat baginda Rasulullah. Nah itu aja kan diterangkan di dalam Al-Quran. Nah kalau sampai itu agamanya Islam, kalau sampai tidak percaya dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran kan lucu. Saya percaya Gus, saya percaya. Nah terus Apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu saya percaya, bahkan saya pun yakin. Cuma permasalahannya di sini, permasalahannya di sini gini Gus. Saya melihat lagi-lagi di TikTok, lagi-lagi di YouTube bahwa jenengan mentransfer sebuah penyakit kayak kemarin yang saya lihat itu kan si Opa Cungkring, jenengan ngobatin beliau, terus jenengan transfer penyakit Opa Cungkring ke dalam ini sebuah kelapa muda, tiba-tiba di dalamnya ada cacing dan sebagainya. Itu takutnya double-doublean aja Gus. Ini bisa aja ini kelapa muda ini jenengan bolongin kan, jenengan bolongin terus dimasukin yang namanya di konten kan kita wallahu alam nggak tahu. Ya kan? Makanya itu saya datang jauh-jauh dari sana ke sini, dari Pekalongan ke sini yang pertama silaturahmi. Biar saya lebih mengenal sama jenengan. ya, Yang kedua, saya pengen tahu buktinya, jenengan kira-kira bisa nggak transfer penyakit ke ini kelapa muda. Itu loh Gus. siap, Itu saya cuma itu aja Gus. siap, Biar menambah keyakinan saya. Itu loh. siap, siap. Nggih, Pun sanggup. nggih. Pakai ini loh, jangan pakai kelapa yang dari punya jenengan itu jangan. Kalau yang punya jenengan percuma. Kayaknya ini udah tak siapkan. Siap. Monggo salah. Nggih. Matur suwun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih matur suwun panjenengan sudah mau silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Berarti niatnya sudah baik dan silaturahmi sendiri itu baik. Berarti niatnya baik, caranya baik. Matur suwun. Itu yang pertama. Yang kedua jenengan nonton secara full nggak videonya itu? Video yang kemarin. Videonya Opa itu loh, yang saya obati itu loh. Nonton secara full nggak? Saya nonton secara full. Ya. Kalau sampean lihat secara full, sampean itu berarti sudah melihat secara kafah. Di situ kan saya sudah menyampaikan, ini double-doublean, ini trik. Enggak, nanti dulu, nanti gantian ngomongnya. Ini adab ya. Jadi kalau sampean ngomong saya diam, kalau saya ngomong sampean diam. Saya kan kemarin udah bilang di konten tersebut ya, di video tersebut. Kan saya dibilang sama Joko Arek kalau ini double-doublean, ya kan? Ini bohongan, trik kan. Terus saya bilang, ya wes aku tak melakukan triknya kayak gitu. Aku tak melakukan double-doublenya. Saya tak ngelakuin settingannya kayak gitu kan. Ya wes tak ngelakuin. Akhirnya saya lakukan itu. Berarti kan di situ sudah saya jelaskan kalau itu trik. Berarti kan sudah saya jelaskan kalau itu trik. Gitu. Kalau itu trik ya nggak mungkin bisa dilakukan. Yang namanya trik itu cara sih, tata cara. Sekarang gini loh. Kalau kita mau melakukan sebuah pemindahan penyakit, contoh, yang dipindahkan apa penyakitnya sihir, maka harus ada yang terkena sihir. Nah terus sekarang nggak ada orang yang terkena sihir, terus sampean minta untuk dibuktikan sihir, kira-kira nyambung nggak? Gitu. Oke, kalau itu semua jenengan bilang sebuah double-doublean. Iya trik, karena sebuah kan oke. hiburan. Ya hiburan oke. Tapi kenapa Gus? Itu harus diperlihatkan secara publik. Loh.
Sampean tahu YouTube nggak? Tahu itu. Punya YouTube? Punya. Ya udah, kalau udah tahu ya namanya YouTube itu kan konten hiburan. Iya, saya sekarang punya Gini, cara, Bos. Sekarang gini, enggak. Kalau sudah jelas itu hiburan, kenapa? Sampean gini, takut kalau saya ngebodohin orang. Iya, Takut kalau saya ngebohongin orang. iya itu. Ya padahal antara konten dan pengobatan beda. Oh, Padahal saya ada kitabnya, ada panduannya. Itu berbeda, antara pengobatan dan konten itu beda, walaupun ada sesuatu hal yang sama. Terus sekarang sampean minta untuk dibuktikan pemindahan penyakit. Sedangkan di sini nggak ada yang sakit. Sampean minta dibuktikan pemindahan penyakit, pemindahan takdilan ya, yaitu memindahkan fuhulnya atau ikatannya. Sedangkan di sini mana yang diikat? Orang mana yang diikat sihir? Kan gitu. Belum tentu juga di sini walaupun sihirnya sama, asal sihir itu juga berbeda-beda. Jadi bagaimana mau membuktikan sihirnya kayak gitu. Jadi zaman itu menurut saya lucu lah. Lucu. Jangan aneh-aneh lah zaman itu. Tidak mau ngerokok tapi ada yang live TikTok ya. sekarang ini aja lah, Gus. Kira-kira kasih bukti saya lah apa? Saya udah jauh-jauh loh, Gus. Pengen ngerti loh. Ini tapi lebih mending lah, jenengan lebih mending daripada si badut merah yang hanya di gerbang teriak-teriak. Sampean sudah mau masuk ke dalam ini, menurut saya adabnya lebih baik, lebih baik. Kalau sebenarnya kalau bukti itu ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, karena ilmu hikmah itu biasanya terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak, bukan untuk deng-dengan, bukan untuk kesombongan, bukan. Ilmu hikmah itu hanya untuk ketika terdesak, bukan untuk kesombongan. Itu yang perlu dipahami ya. Iya. Kalau setiap saat bisa dibuktikan, itu namanya trik. Kalau setiap saat, contoh, ketika di video saya ada seseorang yang muntah rambut dan lain sebagainya. Kok ada orang yang datang ke sini seperti jenengan, terus minta orang lain untuk muntah rambut atau minta ditunjukkan, itu nggak mungkin bisa, karena nggak semuanya orang terkena sihir yang sama. Kalau bisa dipastikan itu namanya jelas trik. Kalau bisa dipastikan berarti kan disiapkan, itu trik. Tapi kalau ilmu hikmah itu tidak akan bisa seperti itu, cara kerjanya nggak kayak gitu. Bukan berarti kalau kamu jalan di jalan dibacok orang jedel kamu kebal, kayak contoh teman saya, beliau mengamalkan hijab nasor. Waktu itu sama-sama saya di Pondok Buntet. Terus ketika pulang, waktu pulang di Raja Basah di Lampung itu dibacok sama seseorang preman. Waktu itu masih rawan di tahun 2000-an itu kebal. Tapi ketika beliau bekerja dengan saya di ladang, kena duri ya kena. Ya kalau beliau ngiri sendiri ya kena, itu. Karena itu bukan yang bersifat kesombongan, itu kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk deng-dengan. Jadi ilmu ini terjadi ketika terdesak, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ilmu tajribah itu yang dimaksudkan dengan ditajribkan itu bukan untuk kesombongan, bukan. Memang ada yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu ilmu tajribah, harus dibuktikan. Tapi cara membuktikannya bukan seperti itu. Ini salah kaprah lagi nanti pemahamannya seperti ini. Ini tidak untuk sombong-sombongan, Gus. Ya kan? Ya. Ini tidak untuk sombong-sombongan, enggak. Iya. Iya. Saya cuma hanya kepingin pembuktian kalau sampean itu bisa enggak, itu aja, Gus. Kalau saya nggak bisa. Ya saya minta tolong. Iya, ya minta tolong sama Allah dan sama Iya, saya. saya ngerti. Tapi kan lewat lantaran jenengan, jenengan yang selalu memperlihatkan tontonan tersebut Iya. di TikTok. Kalau ada film Akim Dharma, sampean mau minta itu muncul naga gitu di atas tuh ada tuh. Ketahuan film, Gus. Kalau Angkring Darmo, Mak Lampir, ya kan? Ya saya kan juga film. Saya kan juga bikin film. Oh enggak, kalau di sini jenengan real kok. Di sini jenengan ada tamu banyak. Ya tamu ini makanya saya sering mengatakan tamu silaturahmi ke sini tuh niatnya silaturahmi, bukan mengira saya sakti. Kalau konten itu hiburan, udah jelas. Nah, sekarang gini aja, Gus. Yes. Ya kan? Udah. Jenengan bisa. Saya minta tolong sekali lagi ini buktikan depan saya. Kalau jenengan memang bisa, saya nanti berguru sama-sama. Nggak perlu berguru sama saya, ini saya malah ngasih makan aja. Enggak, sekarang gini, bisa nggak, Gus? Enggak, Minta tolong saya. enggak bisa. Berarti kalau gitu Anda bohong dong. Ya kan saya udah bilang hiburan. Ya? Saya udah Ya, bilang. itu kan
memang itu sudah apa itu sebuah hiburan atau apapun itu, ya kan, yang saya lihat kan itu sudah disuguhkan secara publik, Gus. Ya sampean aja yang baperan. Ya, oke lah saya baper. Oke, saya baper. Saya kepingin buktikan, makanya saya datang jauh-jauh loh, Gus. Iya, itu kan orang yang baperan aja. Jadi gini, orang yang baperan itu sulitnya gini. Kalau semuanya dia belajar silat, terus ngelihat di sana ada pesilat, tak tantang kayak hebat tenan apa ora, itu orang baperan. Kalau sampean sudah punya YouTube, kayak si Badut Merah, berkarya dengan karya sendiri dong. Ngapain ngurusin karya orang? Ya. Kayak gitu. Kalau semuanya saya nipu, laporkan saya dong. Siapa yang saya tipu? Kan kayak gitu. Ya. Jadi jangan cuma sekedar ngomong doang kayak gitu. Ini inisiatif saya pribadi, Gus. Bukan Enggak, niatnya sampean itu untuk apa dulu? Untuk membuktikan bahwa ilmu itu ada. Ilmu hikmah itu. Ya ilmu juga ada, kemerdekaan bangsa kita aja juga karena perjuangan kiai-kiai kita. Gimana dulu ketika di Surabaya perang dengan bambu runcing bisa mengalahkan penjajah yang menggunakan kapal terbang? Iya, saya ngerti ilmu hikmah itu ada. Cuma saya kepingin lihat dengan mata kepala sendiri gitu, Gus. Ingin lihat dengan mata buktinya itu, Gus. Bahwa ilmu itu ada. Saya yakin itu ada. Cuma jenengan bisa nggak kira-kira? Saya nggak bisa. Minta tolong. Karena gini Kang, saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti saya malah terbawa emosi. Gini, ilmu hikmah itu intinya sebenarnya untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ilmu hikmah itu intinya untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Makanya ilmu hikmah itu kalau dari ilmu Jawanya yang pertama upanisa, kabumian, upawasa, muksa. Atau kalau di dalam ilmu hikmahnya yang pertama ada asofa, al-wafa, dan al-jafa. Yang pertama apa itu asofa? Asofa itu membersihkan hati dengan cara dzikir. Biasanya kalau kita ditalkin dengan sholawat. Kalau saya dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, torekohnya di situ. Nah, ketika diamalkan lama-lama nanti al-wafa dan nanti al-jafa itu. Antara dipuji dan dicaci itu sama. Intinya menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Loh, kalau sekarang ketika kita mengamalkan ilmu hikmah itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, terus sampai minta saya membuktikan sesuatu karena saya, ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya karena sampean toh. Tetap semuanya itu karena Allah. Iya kan? Iya. Iya, makanya saya datang ke sini jauh-jauh. Ya sudah. Sampean ngapain pakai kalung jimat-jimat kayak gitu? Loh, ini kan hanya untuk aksesoris, Gus. Aksesoris. Untuk aksesoris saja itu. Kalung, cincin. Coba lihat kalungnya. Oke. Ngapain pakai jimat? Katanya nggak percaya ilmu hikmah, kok pakai jimat? Saya nggak pakai jimat, Gus. Ini hanya sebatas untuk aksesoris. Yap. Katanya nggak percaya ilmu hikmah. Lihat. Katanya buat aksesoris. Yang ditulis asma-asma Allah. Kalau nggak salah sih ini surat Yusuf untuk pengasihan. Ya kan? Ini untuk pengasihan. Ini ngambilnya dari kitab Al-Awfaq. Ini ngambilnya dari kitab Al-Awfaq ini. Jangan bilang nggak percaya ilmu hikmah tapi pakai sarannya kayak gini. Saya tahu kok Badut Merah itu yang kesini juga itu dia pakai celana dalam punya ibunya dibalik. Dikira saya mau nyantet kata. Saya udah tahu itu. Saya mau ketawa. Yang kesini itu, yang rambutnya merah itu. Ini ya, dilihat ya. Ini beliau ini pakai wafak ini, wafak. Jadi saya yakin beliau juga percaya ilmu hikmah. Kalau ini dipakai nggak masalah buat saya. Tapi kalau beliau bilang nggak percaya terus pakai ini kan lucu. Lihat ini. Coba saya lihat cincinnya. Coba lihat sini, Cak. Lihat cincinnya. Cincin ini ada khodamnya. Ada khodamnya ini, ada energinya. Ini ya. Sama ini ya. Aman pakai kayak gini, coba dikantongin aja, dikantongin. Kantongin. Iya.
udah tak kantongin. Ya udah kantongin aja. Buat apa dipakai? Sama kan nggak percaya ilmu hikmah ya? Buat apa dipakai? Jim kelapanya. Beli di mana kelapanya? Beli di situ dekat-dekat terminal. Bisa ini buat ini minum degan. Maunya gimana? Ya saya maunya dekat ke sini jauh-jauh ya cuma itu tadi Gus. Oh, ya wes, ya wes, ya wes. Ikan. Cukup. Ambilin golok le. Kang Sopian golok. Diambil dulu. Bawa sini. Buka. Mau bacok-bacokan? Enggak berani kalau saya bacok-bacokan. Saya takut, saya enggak punya ilmu kebal Gus. Itu pakai jimat. Hah? Ya itu pakai jimat. Itu aksesoris Gus. Biasanya jenengan bilang dari sini ya. Ya. Dari Makanya sini. saya bawa ini biasa dari sini. Dari sini ya. Pak RT sini, Pak RT. Ini Pak RT. Iya. Sampai ke sini. Ke sini. Coba sampai tarik ini Pak RT. Dia kan yang bawa sendiri. Bawa tarik. Cukup. Ya tetap enggak bisa lah Gus itu saya. Coba yang patahin. bawa, Gus. Patahkan. Bolong nggak? Nggak bolong ya? Atau dicongkel? Ini ya. Coba lihat. Bolong nggak? Bolong nggak? Nggak bolong ya? Nggak bolong sampai yang bawah ya? Ya. Sampai yang bawah kelapanya sendiri kan? Ya. Saya yang bawa itu. Nih. Loh, itu kan tadi punya aku Gus. Enggak, punyamu kan bawa kantongi. Mana Gus? Gak ada Gus. Dilihat dulu kantongnya. Ini udah aku lihat itu. Loh, Masya Allah, ternyata betul ada ya. Ini, Gus. ini apa ini? Wafaknya kamu. Apa ini? Astagfirullah. Ini cincin siapa ini? Itu punya saya Gus. Enggak, punyamu di kantong kelihatan. Gak ada, ini udah aku ini. Mana? Lihat di kantong. Ya ini udah. Tadi tak kantongin di jaket sini. Kosong semua. Dilihat yang benar. Udah bener. Udah. Wis, saya mau lanjutkan rukyah. Oke Gus. Monggo jangan bawa. Saya Dipakai lagi. dengan adanya ini jenengan sudah memperlihatkan Atau mau pakai ini? saya. Mau pakai ini? Oh enggak, saya enggak berani Gus, saya enggak punya ilmu kebal Gus. Dengan adanya ini teman-teman ya, ini bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf sekali kalau saya tadi mengganggu waktunya ya, karena saya datang jauh-jauh dari Pekalongan ke sini hanya sebatas Terus ini dilihat nih. untuk membuktikan. Ini saja. dilihat. Enggak perlu dibuktikan apa-apa. Ya. Lihat di bolong apa enggak? Langsung beliau ini Dilihat di bolong enggak? Ada yang bolong enggak? mempunyai sesuatu tapi enggak Dilihat mau dari dalam. ketahuan. Itu loh. Kalau enggak gini. Nih. Bolongnya di mana? Ada bolongan. Ambil kresek.
tasnya. Masukin ke tas. Nggih, pun matur suwun. Sami-sami. Jadi itu aja Gus. Ternyata rasa penasaran saya selama ini ternyata sudah terbukti di hadapan saya sendiri. Jenengan sudah membuktikan. Enggak ada yang membuktikan apa-apa. Enggak ada. Ya, makasih ya Gus. Saya tak mohon pamit dulu. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Duluran. Iya. Semoga bapak-bapak ibu-ibu. Enggak, ngeten-ngeten, pun diminum mawon, diminum aja. Diminum. Sampai di sini aja enggak apa-apa, mau kemana enggak apa-apa. Diminum kopinya, anterin.